Pertama, orang yang berkurban itu mendapatkan bagian sepertiga, boleh dia makan. Selama kurban itu bukan kurban nasab. 7 nama itu bukan 7 orang. Jadi lepas kakinya sebelah paha sebelah kanan, langsung ambil dagingnya. Langsung memang bersihkan dagingnya, paha sebelah kanan, langsung bagi 7. Lepas paha sebelah kiri, langsung ambil dagingnya, bagi 7 lagi. Kaki depannya sebelah kanan, ambil dagingnya, bagi 7. Kemudian daging dalamnya bagi 7. Semua hatinya bagi 7. Jadi 7 nama yang berkurban dalam 1 ekor sapi itu semua dapat anggota tubuh sapi secara utuh. Kemudian kan ada beberapa larangan itu sama Nabi. Pertama, jangan kau menyembelih binatang di dekat binatang yang lain. Jangan sampai binatang yang kau sembelih itu dilihat oleh temannya. Oh, Nabi marah itu. Itu sama dengan membunuh 2 kali. Kurban untuk orang yang meninggal itu, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, harus ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, tidak bisa. Jadi sebenarnya hewan kurban itu disembelih, pada hakikatnya kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal malaikati muqarrabin wa kulluhum masyaykhina wa mustasyhin masyaykhina wa li jami'il awliya wal bahri bis-samai wa fil jami'il mu'assisina wa li jami'il syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak Ibu sekalian, malam ini sebenarnya tadi saya bincang-bincang sama Pak Imam. Saya tidak tahu kalau di masjid kita ini ada wirid khusus pembacaan Ratibul Haddad malam Jumat. Saya sebenarnya tidak tahu, mohon maaf Pak Bu. Seandainya saya tahu, saya memang tidak jadwalkan untuk kemarin karena dia minta. Saya bilang saya kosongnya malam Jumat.
Jadi kenapa? Karena wirid yang istiqomah itu penting, Pak. Jadi saya kalau wirid itu ya karena dua memang. Kalau mau mendapatkan derajat maka ilmu. Tapi kalau mau mendapatkan berkah maka wirid. Itu jalurnya beda. Makanya disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau mau diangkat derajatnya itu ilmu. Tapi kalau mau mendapatkan berkah pasti amaliyah. Itu yang istiqomah. Nah, dua hal ini perlu dibina di masyarakat kita. Di masjid ini dua-duanya jangan. Ada pengajian, ada pembacaan rotif. Itu untuk derajat dan berkah, dan itu jangan dikasih putus. Jadi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk itu. Cuma wirid ini kalau nanti mendapatkan keistimewaannya itu disebut warid, tapi itu tidak akan diraih kecuali prosesnya lama dan nanti tidak diminta datang sendiri. Nah itu kuncinya kalau wirid. Kemudian pengajian kita malam ini membahas tentang, ada judulnya hakikat kurban. Nah itu agak berat ini, tapi saya coba bahasakan sederhana. Gini, kurban awalnya itu tidak sama seperti kurban yang kita lakukan sekarang. Jadi awalnya kurban itu di masa Nabi Ibrahim ke belakang, nanti sampai ke Nabi Muhammad baru berubah. Dulu semua binatang yang disembelih untuk kurban itu sama dengan tumbang, tidak boleh dimakan. Dagingnya harus dibuang semua, ditanam. Jadi dulu itu kurban, ketika orang berkurban itu semua dari Nabi Ibrahim ke bawah itu tidak boleh dimakan, semua harus dibuang dan ditanam utuh, tidak boleh ada yang diambil. Nanti di masa Rasulullah baru berubah. Jadi makanya agama millata Ibrahim ini sebenarnya masih mengambil hukumnya, cuma tata cara pelaksanaannya lah yang dirubah oleh Allah. Di masa Nabi itu kita sudah boleh terbagi tiga. Pertama, orang yang berkurban itu mendapatkan bagian sepertiga, boleh dia makan, selama kurban itu bukan kurban nasab. Yang kedua, sepertiga untuk orang yang mampu, makanya ulama tidak menyebut sedekah tapi menyebut hadiah, karena untuk orang kaya lebih pasnya disebut hadiah. Kemudian sepertiga untuk sedekah. Sebenarnya kurban itu kita yang disuruh makan memang. Jadi kalau dagingnya itu kita dapat misalnya 9 kilo satu orang, satu nama, berarti ambil 3 kilo untuk kita makan di rumah bersama dengan anak-anak untuk mengambil berkahnya makanan itu. Yang kedua, sepertiga boleh 3 kilo kita boleh hadiahkan kepada orang yang mampu dan tidak meminta-minta. Ada sahabat di Makassar bisa kita kirimkan. Sepertiga lagi, 3 kilo lagi itu untuk orang yang miskin. Jadi kurban itu terbagi di tiga aja pembagiannya. Jadi tidak ada bilang anak yatim, fakir, enggak. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Kecuali kurban nasar. Kalau nasar semua harus disedekahkan. Tidak ada yang boleh dimakan oleh yang berkurban. Jadi semua kedudukannya jadi sedekah. Kecuali nanti misalnya nak kasih tetangganya, tiba-tiba dia pergi bertamu di situ, kemudian daging binatang ini tadi yang kurban nasarnya dimasakkan, kemudian dia makan, itu tidak masalah. Karena itu sudah menjadi sedekah kembali.
Yang tidak boleh itu kalau bikin janji. Bilang bawa ke rumahmu masak nanti baru pergi kat situ makan, wah itu tidak boleh. Ya, itu. Nah, dasar hukum pelaksanaan kurban ini sebenarnya adalah sunnah muakkadah, kecuali ketika nasar maka berubah menjadi wajib. Makanya disebut sunnah udiyah. Sunnah udiyah ini sebenarnya adalah sunnah yang dikerjakan di waktu duha. Makanya disebut sunnah udiyah. Nah, kemudian kita standar kurban ini minimal itu disebutkan 7 nama dalam 1 ekor sapi kalau sapi. Kalau kambing itu 1 nama, tapi bukan 1 orang. Saya ulang ya, 7 nama itu bukan 7 orang. Bukan. Dalam 7 nama itu bisa ada 100 orang di dalam. Misalnya begini, saya berkurban, masukkan nama saya, misalnya Muhammad Yusuf. Nanti kalau disembeli saya niatkan kurban ini untuk saya, istri dan anak-anakku. Itu boleh. Cuma tidak boleh menyebut nama. Tidak boleh. Tapi yang diikutkan itu karena kedudukan. Makanya Rasulullah kan kalau berkurban begitu, itu kan Nabi diikuti. Azamin Muhammad wa ali Muhammad. Kurban ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, kalau Nabi itu kan 2 kambing yang dia sembelih. Pertama untuk diri dan istrinya, yang kedua untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi Nabi itu setiap tahun mengkurbankan umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi tidak usah khawatir yang tidak mampu berkurban. Nabi itu sudah kurbankan, menyembelih kambing khusus. Tapi yang mampu berkurban, usahakan berkurban. Karena ada pesan Nabi, siapa yang sampai mendapati Idul Kurban, kemudian mampu dia berkurban, kemudian tidak berkurban, apa kata Nabi? Falanya karbanna musallana. Beritahu orang itu supaya tidak usah dekat dari masjid. Jadi kalau saya bugiskan, Nabi mengatakan begini, ya kau angkat tahu mampu makaroba nade nakaroba suruhnya aja nak depiri bulan kau ngalataan. Jadi kalau ada orang mampu berkurban tapi tidak berkurban, kasih tahu supaya dia tidak dekat dari masjid. Itu saking dibencinya Rasulullah orang yang tidak berkurban itu. Nah, siapa yang mampu? Kan kalau standar mampu kan, jangan katakan PNS itu mampu, tidak. Justru PNS itu Pak bisa terima zakat. Bisa. Ketika memang dia tidak mampu. Bayangkan kalau ada guru sekolah, 5 anaknya sekolah semua. Suaminya tidak punya pekerjaan. Apalagi kalau sakit-sakitan. 5 anak kalau disekolahkan itu butuh minimal 500.000 1 bulan untuk 1 anak. Kalau gajinya cuma 4 juta, pasti tidak cukup. Padahal ini PNS. Kalau PNS, kalau guru kontrak, lebih parah lagi kan? Atau staf di kantor desa, staf di kantor camat, ya mungkin 700.000 per bulan. Jadi jangan katakan masa PNS tidak berkurban, tidak bisa. Kalau memang tidak mampu. Jadi yang diberikan standar itu yang mampu. Tidak ada bilang, woi bagus rumahnya Ustaz, rumah batu lantai 2. Iya, karena dulu pernah sukses. Sekarang tidak lagi. Mata pencahariannya tidak ada, makanannya pun susah. Makanya orang itu tidak mesti berkurban kalau orang tidak mampu. Ada juga orang rumahnya biasa-biasa, tapi ada anaknya kerja di Kalimantan, di Malaysia, selalu kirimkan uang. Jadi jangan lihat bahwa kecil rumahnya berkurban, ini bukan PNS berkurban, ini PNS. Tidak bisa. Harus masuk dalam standar mampu. Nabi tidak menyebut jabatan.
Nah, ini penting saya sampaikan dulu nih. Makanya panitia masjid yang pengurus Basnas ini mesti wanti-wanti itu PNS. Saya terus terang saya kasih tahu. Kenapa saya tersentuh dengan itu? Karena ada aparat yang kasih tahu saya dari kepolisian. Dia kasih tahu saya, Pak Ustaz, kami di kepolisian dilarang beli tabung 3 kg. Tabung gas 3 kg itu tidak boleh dibeli kita. Karena itu subsidi dan kami pegawai. Gaji kami Pak Ustaz 4 juta per bulan. Penjual pentol itu boleh beli. Nah kalau penjual pentol jual pentolnya 500.000 per hari kali 1 bulan berarti 15 juta penghasilannya. 1 bulan gaji kami cuma 4 juta belum potongan. Cuma ini yang kadang orang tidak pikirkan Pak. Ya, makanya saya bilang PNS itu bisa terima zakat Pak. Apalagi kalau tidak punya pekerjaan lain. Penjual itu masih lebih mending. Kalau dia dapat uang 300.000, 400.000 kalau menjual per hari, berarti itu kan rata-rata 9 juta kan per bulan. Itu mending itu. Daripada PNS. Kan tidak ada pekerjaan lain. Belum sholat subuh sudah bangun. Pulang dari kantor tinggal tidur karena sudah capek. Kan tidak bisa. Ini penting saya sampaikan ini. Jadi jangan lihat bahwa ini PNS ini enggak. Memang standar mampunya. Cuma ada yang biasa itu saya bilang, ini kelewatan juga kalau tidak berkurban. Siapa? Pedagang sapi. Iya kan? Iya. Padangkas sapi dia nak taruh sama kundrutongan gitu. Iya. Iya. Tapi tidak ada di sini ya. Tidak ada. Iya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kurban itu untuk satu nama itu boleh mengikutkan keluarga tapi tidak boleh disebut nama satu persatu, hanya kedudukan. Makanya katakan kurban ini untukku, istri dan anak-anakku. Kalau 4 istrinya 10 anaknya kan sudah 15 kan? Nah iya begitu. Kalau memang satu mampu, tapi tidak boleh istri yang masuk namanya. Karena ada ulama mengatakan, seperti Mas Syafi'i itu mengatakan, kalau istri yang masuk namanya, maka suami dan anaknya tidak bisa ikut. Hanya untuk dirinya. Tapi kalau suami yang masuk namanya, dia mengikutkan istri dan anak-anaknya. Nah, suami yang masuk namanya mendapatkan sunnah ainiyah namanya. Sedangkan istri dan anak-anaknya mendapatkan sunnah kifayah namanya. Karena sunnah juga itu 2 Pak, sama wajib. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau di sunnah juga dikenal itu. Sunnah ainiyah dan sunnah kifayah namanya. Nah, suami yang masuk namanya dapatkan pahala sunnah ainiyah. Istri dan anak-anak yang diikutkan itu kifayah. Gugur dan mendapatkan pahala karena suaminya sudah berkurban. Sudah paham situ Bu? Jangan bilang, nah saya yang gajian Ustaz, saya terima gaji, suamiku bukan terima gaji, kenapa namanya masuk? Biar gajian kita, tapi istri tidak bisa berubah jadi suami. Itu aja kuncinya. Tidak usah banyak tanya. Gitu. Nah, kemudian dalam masalah kurban, standar minimal itu tidak boleh turun. Istilahnya 7 nama tidak boleh ditambah lagi. Kalau sapi tidak boleh lagi turun, bilang bisa ke 8, bisa patungan, bisa selesai sekolah, tidak bisa. Itu memang standarnya sudah itu 7. Tidak sama dulu di Bone Pak. Saya dapat ceritanya itu dari Guru. Ada dulu arung ya, istilahnya bangsawan di Bone, paling ditakuti orang. Dia pergi beli kerbau paling besar, dia pakai berkurban, tapi anaknya kan 7, 6, tambah istri 1, 7, tambah dia 8. Jadi dia kasih tahu Pak Imam, Pak Imam, ini kerbauku 1, 8 orang tak masuk. Bilang Pak Imam, wah enggak bisa Puang. Dia bilang, hah, mana enggak bisa? Kalau orang enggak bisa karena kecil kerbaunya, saya paling besar, biar 10 orang bisa. Dia bilang Pak Imam, tidak bisa, bukan ukuran besarnya Pak. Yang jelasnya 7 nama, pokoknya tidak mau dia. Dia bilang, jangan kau sembeli Pak Imam, saya panggil imam yang lain. Dipanggil imam sama bahasanya, jengkel dia. Nah bilang, panggil itu Pak Kiai.
Kalau Pak Kiai itu datang, saya mau dengar apa pendapatnya. Sekalinya guru Tekalibone dipanggil, dia bilang, "Puang, bisa berkurban 8 nama 1 kerbau besar?" Nah bilang, "Bisa." Wih, kaget, kaget sama orang. Wih, kenapa ini Pak Kiai ini punya pendapat lain-lain nih? Tidak pernah ada ulama yang bilang bisa. Kenapa dia satu-satunya bilang bisa? Nah bilang, "Tapi jangan dulu sembeli, saya mau pergi lihat." Wah, tadinya sampai guru tanya lihat, besar betul. Tidak ada kalau besar kerbaunya. Langsung bilang guru, begini Puang, kasih tahu itu yang begini Puang. Ini nanti kerbau yang kita kurbankan itu jadi tunggangan di hari kemudian. Itu dipakai keliling itu jalan-jalan. Tapi mau kak tanya Ki Puang, kira-kira kalau begini tingginya kerbau, tak bisa Ki naik? Nah bilang, wah tidak bisa Pak Kiai. Nah bilang, kalau begitu pergi Ki beli kambing, jadi kami tangga supaya aja terpakai injak naik. Nah bilang, tunggu Pak Kiai pergi beli kambing 1. Kalinya datang kambingnya cukup 8. Nah sembeli guru 1 untuk kambing, 7 untuk kerbaunya. Baru bilang guru tidak bisa kok kali berdebat karena raja bangsawan, kalau tidak buka labu itu tidak bisa kok menang. Jadi tidak usah kok melawan, kalabu saja. Jadi itu caranya guru itu menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi memang tidak bisa Pak, jadi mesti mutlak harus cuma 7 nama. Tapi untuk ke atasnya itu tidak ada batasan. Bisa 1 sapi itu 1 orang. Bisa 5 sapi untuk 1 orang. Bisa 10 sapi 1 orang. Bisa 50 sapi 1 orang. Bisa. Cuma yang paling minimal 7 nama 1 sapi. Itu tidak bisa lagi turun. Kalau ke atasnya tidak ada batasan. Makanya Nabi Ibrahim itu berkorban 1000 ekor kambing, 100 ekor unta sendirinya. Makanya disebut Khalilullah kan. Jadi, tapi belum ada orang di Majene sini berkorban 1000 kambing ya. Nah, iya. Itu kurbannya Nabi Ibrahim. Dan itu tidak dimakan, disembelih semua. Dari situlah malaikat bertasbih. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalaupun saya punya anak, kalau Allah memintanya, saya pun akan kurbankan. Nah, kalimat itulah yang keluar, dilupakan Nabi Ibrahim. Tapi setelah ada anaknya, diingatkan kembali. Nabi Ibrahim itu kan ketika ditanya, kan Nabi Ibrahim itu ditanya, sebenarnya itu kan Allah juga menguji Nabi Ibrahim itu, ditanya, wahai Ibrahim, itu umat hambaku yang melakukan dosa. Itu kan ditanya, hambaku yang melakukan pelanggaran itu, yang melakukan dosa, itu diapakan Ibrahim? Langsung Nabi Ibrahim mengatakan, yang melakukan dosa itu bunuh saja ya Allah, kasih mati saja, super persoalan selesai. Yang tidak melakukan dosa itu biarlah dia adalah umatku. Gitu kan? Yang melakukan kebaikan itu umatku ya Rob. Tapi itu yang melakukan dosa-dosa itu bunuh saja itu. Allah diam, tidak ada jawaban dari Allah itu. Oh begitu ya Ibrahim, ya begitu. Lama-lama diingatkan Nabi Ibrahim. Ketika dia pernah ngomong begitu, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rob, ini perintah ya. Allah mengatakan, ketika saya tanya kepada kamu, itu hambaku yang melakukan dosa, saya apakan? Kau katakan bunuh, kasih mati saja. Itu saat tidak ada beban, tapi dia adalah hambaku ya, Ibrahim, dan saya tidak membunuhnya. Makanya kita ini sebenarnya Pak, dari situlah Nabi Ibrahim berubah. Kemudian apa yang dia bilang? Yang melakukan kebaikan itu adalah umatku ya Rob, dan mereka-mereka yang melakukan dosa dan maksiat itu berikanlah hidayah. Dan dari situlah tidak pernah Nabi Ibrahim mendoakan orang yang melakukan maksiat itu supaya dia celaka, tapi diminta diberikan hidayah. Dan persis seperti itulah jiwanya Umar, Abu Bakar. Abu Bakar itu begitu jiwanya, sehingga Rasulullah mengatakan hatinya Abu Bakar ini seperti hatinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saking lembutnya. Itu ya. Nah, kemudian wah ini yang agak berat ini Pak. Terus terang ini agak berat, saya belum menemukan. Tidak tahu mungkin di sini tidak sama kalau di sini tidak. Itu kalau kurban disunnahkan untuk tidak menjual kulitnya, tapi ditanam. Ya.
Kalau di sini dijual ya. Oh, sama ternyata, sama di kampung saya. Sebenarnya ada ulama yang membolehkan, tapi bukan yang berkurban yang menjual. Biasa pengelola kan. Tapi kalau hakikatnya memang tidak boleh dijual. Hakikatnya. Jangan katakan kalau ditanamkan tidak ada manfaatnya, Ustaz. Tapi kalau dijual kan bisa jadi uang, ada bisa digunakan untuk ini. Tapi Nabi kan ketika ditanya, pahala kurban itu bagaimana? Berapa besar pahala kurban? Apa kata Nabi? Sebanyak jumlah bulu binatang yang kau kurbankan. Makanya kulitnya jangan dijual. Kan gitu kan? Penceramah kan sering sebut itu, bahwa pahala kurban itu sejumlah dengan bulu binatang yang dikurbankan. Kan gitu. Iya. Ada ulama kan versinya dua. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menghitung bulu binatang. Kan? Artinya pesan Nabi itu bahwa kalau kau mau tahu pahalanya kurban tidak bisa kau hitung. Itu maksudnya. Nah, itu kan gitu. Karena dia bilang sama aja kita tuh, Nabi bilang berapa sih itu? Sekian. Oh sudah. Ya kan gitu. Sama banyaknya bulu-bulumu, sama banyaknya pasti. Begitu aja kan? Nabi itu kasih tahu pahala kurban itu jumlah pahalanya sama dengan bulu binatang yang kau kurban. Ada yang memahami hadis ini secara teks bahwa bulu binatang inilah adalah total jumlah pahala, maka jangan dijual kulitnya, itu ditanam. Tapi kita di sini bisa dijual ya. Yang penting bukan yang berkorban menjual, karena dia membolehkan. Tetap ada yang membolehkan, walaupun Imam Syafi'i, kalau Syafi'i tidak. Kalau ulama-ulama Syafi'i sudah ada yang membolehkan menjual. Kemudian disunnahkan juga bagi orang yang sudah jelas mau berkorban dan masuk bulan Zulhijjah, disunnahkan untuk tidak bercukur dan tidak memotong kuku. Kan sunnah itu kan 3. Jangan bercukur, jangan memotong kuku setelah masuk bulan Zulhijjah sampai selesai penyembelihan kurban. Yang kedua, disunnahkan hadir pada saat binatang disembelih. Kan itu kan? Kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk memakan, untuk mengambil berkahnya. Ya. Jadi kita itu memang dianukan, Pak. Kenapa? Sahabat kan bertanya, sahabat itu sering bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut? Apapun, mencukur bulu. Apa kata Nabi? Karena anggota tubuhmu itu merindukan dan sangat kepingin melihat kurbannya. Dia ingin menyaksikan. Itulah sehingga kenapa disunnahkan hadir pada saat penyembelihan, bukan pada saat pembagian. Karena yang kita tidak bercukur itu karena kita mau menyaksikan sendiri. Karena itu bertasbih itu anggota tubuh kita, dan itu kelak yang menjadi saksi. Dan dipastikan pahala yang cepat sekali sampai itu adalah pahala kurban. Karena Nabi mengatakan ketika binatang kurban disembeli, belum sampai darahnya yang menetes itu belum sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai di sisi Allah. Itu saking cepatnya, Pak. Nah, itu makanya kalau saya itu selalu saya kasih tahu. Kalau di pondok itu kan tiap tahun biasa saya batasi. Ini sudah 18 ekor masuk. Biasa itu sampai 25 ekor. Tapi kalau mulai jam 7 sebelum jam 11 itu sudah selesai dibagi. Sudah selesai semua. Sudah bersih. Biasa itu cuma 4 jam setengah. Paling lambat gitu. Karena saya punya pasukan ada 40. Jadi langsung saya bagi memang. 1 ekor sapi 4 orang. Tidak boleh berada yang campur. Jadi tidak ada daging yang bertukar-tukar. Jadi sapi itu sudah di nomor 1 kasihkan terpal, kemudian kasih alat di sini, ini yang kau anukan. Jadi lepas kakinya sebelah paha sebelah kanan, langsung ambil dagingnya. Langsung memang bersihkan dagingnya, paha sebelah kanan, langsung bagi 7. Lepas paha sebelah kiri, langsung ambil dagingnya, bagi 7 lagi.
kaki depannya sebelah kanan, ambil dagingnya bagi 7. Kemudian daging dalamnya bagi 7. Semua hatinya bagi 7. Jadi 7 nama yang berkurban dalam satu ekor sapi itu semua dapat anggota tubuh sapi secara utuh. Itu. Jadi memang saya kasih tahu, tidak boleh dicampur daging. Kadang kan orang kumpul dulu kan, dia kumpul baru dia timbang, oh 70 kilo. Kalau mau tahu dagingnya, tidak usah timbang, jantungnya saja ditimbang. Berapa berat jantungnya, segitu berat dagingnya. Kalau 1 kilo berarti 100 kilo. Kalau 9 ons berarti 90 kilo. Itu tidak pernah melenceng itu. Itu jantung sapi aja ditimbang. Itu gampang sekali Pak tahu kalau mau ditahu berapa kilo daging sapi itu. Jantungnya aja. Kalau sudah disembeli ambil jantungnya langsung belah, buang darah yang ada di dalamnya, timbang. Kalau 1 kilo berarti 100 kilo dagingnya itu sapi. Itu aja. Gitu. Jadi itu tidak mudah Pak kalau pembagian. Kadang-kala kan kita gitu, ngumpul semua dulu. Nanti langsung dibagi 7. Ada orang yang dapat daging yang tidak bagus. Kan gitu. Karena ada istilah apa di sini, jamelaknya kalau orang Bugis bilang. Iya. Ada kan begitu. Itu mestinya dibagi 7 juga itu. Cuma yang tidak dibagi 7 itu kepalanya. Nah iya, tidak dibagi 7 kepalanya, tapi biasa juga orang kasih penyembelih ya. Kalau di sini tidak, Ji. Biasa juga ya. Kasih Pak Imam, enggak, Ji. Kalau di kampungku Pak biasa, kasih Pak Imam itu yang kepalanya. Saya bilang jauh, kasih Pak Imam kepalanya, tulang semua di situ. Begini-begini matanya di rumahnya Pak Imam. Wah, ini jadi masalah juga. Iya. Jadi saya sampaikan kalau bagusnya Pak begitu. Kemudian kan ada beberapa larangan itu sama Nabi. Pertama, jangan kau menyembelih binatang di dekat binatang yang lain. Jangan sampai binatang yang kau sembelih itu dilihat oleh temannya. Oh, Nabi marah itu. Itu sama dengan membunuh 2 kali. Makanya kalau pada saat saya itu mau menyembelih, saya suruh memang ikat semua. Kan mengikat binatang itu sunnah hukum. Diikat, tapi jangan biarkan terikat sampai mati. Tidak boleh. Jadi kalau sudah disembelih, lepas cepat talinya. Tali pengikatnya. Itu. Tapi yang penyembelih ini hati-hati. Karena kan begini sunnahnya, mengambil pisau meletakkan di bawah leher kan. Lehernya begini, kita simpan di sini. Pisau itu diletakkan di bawah leher binatang yang mau disembelih. Jangan dipegang. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena letak pisau binatang tidak melihat itu di bawah lehernya. Nabi larang untuk dikasih lihat itu. Ya, makanya jangan tunjuk-tunjuk ikat situ. Itu pakai parahnya. Oh, enggak boleh. Apalagi kalau dia kasih tajam di situ, sini. Oh, enggak boleh itu. Jangan sekali-kali. Itu menyiksa binatang. Itu enggak boleh. Jadi letakkan pisau di bawah leher binatang kita mau sembelih. Nanti ketika sudah di ini, jangan kasih tunduk ke bawah, kasih lurus, baru tarik sedikit kepalanya binatang supaya lebih mudah imam menyembelih. Tapi jangan coba-coba kasih tunduk ke bawah, karena ada urat di sini itu 3. 1 putih besar itu kayak ini, 2 putih juga agak kecil. Itu pas 3 di sini. Itu tidak boleh putus. Kapan itu putus, maka semua daging itu bervirus dan siapa yang memakannya pasti mencret. Itu fatal. Makanya penyembelih itu hati-hati. Tidak boleh lewat ke situ ke atas. Itu ada garis lehernya itu tidak boleh lewat itu. Makanya biasa ada orang itu makan daging sakit perutnya, kemudian muntah-muntah atau mencret. Itu karena terputus itu. Kalau bukan itu terputus, berarti orang yang mengikat sapi kadang menarik ekornya. Kalau ditarik ekornya kemudian bunyi, itu pasti mencret orang kalau makan. Karena pecah pembuluh darah. Makanya hati-hati. Makanya 3 itu yang diwanti-wanti orang dulu. Jangan sentuh tanduknya dengan besi. Jadi jangan dipukul tanduknya dengan besi. Kukunya juga tidak boleh. Dan ekornya juga tidak boleh ditarik. Karena 3 urat ini semua lari ke situ. Yang besar itu dari ujung tanduk ke ujung ekor. Yang 2 putih itu lari ke kaki. Itu tidak boleh itu. Ini makanya harus ditahu kalau menyembelih ini. Kemudian kalau menyembelih binatang, usahakan napasnya masuk.
Seakan kalau dia kan bernapas keluar masuk. Jadi kalau dia masuk napasnya langsung sembelih. Nanti napasnya keluar di bekas sembelihan. Itu dagingnya pasti tidak bau dan tidak berair. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau sama kambing, kalau kambing itu tidak mau kalau bau gampang aja. Nanti kalau masuk napasnya baru disembelih. Tidak bau itu. Kecuali napasnya keluar baru kita sembelih, pasti bau. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau menyembelih kan, itu tunggu aja kan kita tahu. Kalau dia naik perutnya begini, berarti masuk kan. Kalau turun begini berarti keluar. Jadi itu aja. Jadi ini kalau menyembelih, tapi kan biasanya yang disunahkan menyembelih itu yang berkorban. Cuma kalau kita patugan biasa tidak ada berani menyembelih. Tapi lebih bagus kalau Pak Imam lah, karena dia paham. Apalagi kalau dia berkorban, dicampur ada ini campurin sudah. Pak Imam tulis namanya baru sebut baru sembelih. Pakai golok sembelih aja, banyak dijual itu. Saya itu punya banyak jenis golok sembelih. Ada sekitar 10-an. Saya mau tahu mana yang paling bagus dipakai. Kalau bowler Pak, itu N95 itu yang paling bagus. Kalau Jerman, Epdik itu bagus. Jadi kalau epdik itu agak licin dipakai, lebih enak. Kalau sudah dikasih rapat dibawa begini baru ditarik langsung sampai ke tulang. Itu lebih tajam daripada silet. Itu tidak bolak-balik begini. Kalau sudah rapat tarik begini langsung sampai ke tulang. Itu tajamnya. Bahkan bisa dipakai sampai 50-70 ekor sapi itu tidak diasah. Karena dia serokarbon, tidak ada pengaruhnya darah dengan matanya itu. Karena memang parang yang jadi dari pabrik. Kalau kita ya per dibikin parang, bukan parang itu per. Ya kan gitu, besi jembatan dibikin. Ada aja orang Bugis memang itu. Sebenarnya bukan parang. Kalau yang parang itu memang tidak pengaruh itu, dan itu sudah ada antibakterinya. Itu saya punya banyak, dan ini kalau saya masjid aja yang beli, tidak mahal, ada 2 jutaan, ada 1,5 juta, atau 1,7 juta. Daripada Damaskus 8,5 juta. Iya, saya punya yang Damaskus itu yang tanduk full tanduk itu 8,5 juta Pak. Kalau yang epdik ini ada yang sampai 900-an 1 jutaan. Tapi kalau yang memang dipakai untuk sembelih itu ya ada juga sulus. Itu aja dipakai. Suruh aja masjid beli, nanti Pak Imam yang pegang. Oh, iya, inventaris masjid kan. Kalau Pak Imam mau beli, wah setengah hidup itu. Ya kan? Jadi kita aja yang masjid aja yang beli. Kalau saya di ya, karena saya menyembelih biasa di pondok ya. Sudah. Pendek itu Pak, ada 25 cm panjangnya. Semakin pendek itu parang paling bagus dipakai menyembelih. Yang paling enak itu adalah 22 cm sampai 23 cm itu yang paling enak. Karena pas selebar dengan leher binatang. Karena kalau menyembelih itu begini Pak, dikasih rapat aja. Kayak begini. Jadi ini pergelangan itu yang main. Jadi tidak dikasih, nempel aja baru kasih begini. Itu sudah rapat. Jadi begini. Kira-kira kadang menyembelih itu mesti begini. Oh itu kadang lompat-lompat itu kalau goyang begini. Tapi kalau dikasih rapat, dan itu tidak mungkin kita teriris. Karena tangan rapat, kemudian ditekan, baru ikuti putar aja begini. Itu langsung sudah sampai. Itu paling enak. Menyembelih itu pakai 2 tangan aja. Sudah baca doanya langsung begini. Kalau tajam pisau itu tidak bergerak binatang. Tidak kaget itu. Diam itu, nanti lama-lama itu baru bergerak. Karena baru dia rasakan. Kalau tajam. Nah pernah saya dapat imam Pak menyembelih, 2 pisau dia pakai, 2 parang. Oh dia lempar kambil lagi. Wah saya ini juga ini. Iya. Karena dia pakai bar senso. Nah bar senso itu kalau kena daging pasti tidak bisa. Satu kali kena daging bar senso langsung tumpul. Karena bar senso itu tidak cocok dengan daging. Jangan coba-coba pakai bar senso kalau untuk daging, tidak bisa. 3 kali kau iriskan begini, tidak bisa memakan itu. Karena memang tidak cocok dengan daging. Kalau kayu cocok. ini banyak kan bilang, oh bar senso ini bagus. Kalau kau sudah pakai menyembelih 2 kali tumpul gitu.
Memang tidak bisa. Nah, itu makanya saya bilang beli yang zero carbon. Ada Sulus, ada Tramontina, ada Epic, ada Boller, itu banyak. Iya, banyak sekarang itu pisau-pisau sembelihan. Iya. Kemudian, nah ini juga penting ini. Kalau masalah kurban, Pak Bu, sering kan gini. Saya itu kadangkala kasih tahu jamaah, hati-hati kalau dalam pembagian kurban, karena biasa kan ada orang mengatakan kurban itu tidak boleh dikasih bermalam lebih 3 malam. Kan ada kan? Itu sebenarnya pernah Nabi sampaikan, kurban itu tidak boleh tinggal lama, karena banyak orang yang butuh daging dan sedikit yang berkurban di awal-awal Islam. Tapi setelah banyak orang Islam yang berkurban, daging itu melimpah dan sedikit lagi orang yang bisa dikasih daging kurban, sehingga Nabi membolehkan untuk disimpan. Artinya dua hadis ini tetap berlaku. Jika di Majene ini hanya 5 orang berkurban dan 300 orang mau kasih daging, maka jangan kasih bermalam, supaya semua dibagikan. Tapi kalau banyak orang berkurban dan sedikit yang membutuhkan daging, dapat disimpan sampai 1 tahun, tidak masalah. Yang penting bagian tak. Dan kurban itu disunnahkan dibagikan mentah, jangan masak. Memang sunnah dibagikan mentah. Kalau akikah disunnahkan dimasak baru dibagikan. Itu beda ya. Karena bab kurban dengan akikah itu di dalam fikih sama. Jadi kalau kita buka bab itu kurban dan akikah, pasti gitu. Di bab fikih itu gabung itu. Makanya sama juga kalau akikah 1 ekor sapi berarti 7 ekor kambing. Makanya sapi pakai itu. Makanya kalau ada anak laki-laki, anak kembar 2, beli saja sapi. Ya kan, sudah 4 ekor kan, 1 ekor sapi kan sudah dapat 7 ekor kambing. Masih ada sisanya kok. Kalau ada neneknya belum pergi akikah, kasih masuk lagi di situ. Namanya tulis nih, neneknya juga ikut. Ya kan, tidak masalah. Ya, cuma dalam akikah ini banyak, sering saya dapati ada hal-hal yang kita keliru. Saya sempat kemarin di pondok, saya kan saya dan saya urus, saya datang lihat, saya tegur, yang kasih begitu. Di sini kalau orang akikah pakai kelapa ya? Pakai kelapa kan? Masih pakai kelapa. Masih, kemudian rambutnya kan digunting, baru kasih masuk di kelapa ya? Itu terbalik, Pak. Terbalik itu. Jadi caranya, ambil kelapa muda yang steril itu, kemudian ambil gelas dan gunting. Itu gunting disimpan di gelas, jangan di kelapa. Kemudian gunting rambutnya anak saat mahalul qiyam, kemudian rambutnya dikasih masuk di gelas, baru ambil air kelapa, bacakan sholawat dan kasih minum anak itu. Itu tahnid, pengganti tahnid sebenarnya. Karena di masa Nabi itu tahnid, kurma yang dikunyah halus sampai 40 kali dengan zikir. Kemudian itu diambil yang di ujung lidah dan di langit-langit, kemudian dikasih makankan anak itu. Itu namanya tahnid. Untuk bayi yang diakikah, ditahnid. Tapi yang mentahnid itu Rasulullah, sahabat Nabi, tidak pernah bohong. Nah kalau kita nenek mau tahnid banyak bohongnya, pindah. Apalagi kalau sudah kena penyakit asma, wah itu jadi masalah. Tahnid itu kan dulu kan kurma, susah juga kurma dulu kan. Nanti orang pulang haji baru ada kurma, sekarang kan enak, di mana-mana dijual. Dulu kan susah, makanya orang tua kita dulu cari apa yang bisa menggantikan kurma, tidak pada pengaruhnya ke anak membahayakan, tapi bermanfaat, maka dicarilah kelapa. Maka itulah fungsinya tahnid itu diganti dengan kelapa, airnya aja diambil, kemudian dibacakan sholawat, dikasih minumkan. Kita begitu sih tidak? Ini. Makanya saya bilang banyak yang keliru Pak, karena tidak tahu itu. Padahal awalnya kan gitu memang kan. Ulama kita, saya tidak tahu. Saya bilang, kok kenapa rambut dikasih masuk di sini? Enggak, saya bilang, yang kasih masuk di situ. Itu gelas tujuannya di situ tanpa rambut, karena nanti rambut itu ditimbang. Kalau dicukur habis. Jangan disisa olehnya selembar, baru ditimbang berapa beratnya, baru dibelikan emas, baru disedekahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, supaya anak kita nanti kalau besar tidak jadi anak buah, itu jadi pemimpin. Itu, jadi itu kuncinya.
Makanya kan sudah diajarkan itu. Nabi kan mengatakan kalau tidak bisa belikan emas ganti dengan perak. Nabi sudah kesampaikan. Yang penting kau nilai itu. Jangan pakai, kalau emas tidak mampu pakai perak. Karena tidak semua orang kan mampu beli emas kan. Nah, iya. Makanya Nabi katakan ganti dengan perak. Itu. Jadi makanya kalau kita ngaji bab akikah itu pasti connect dengan bab kurban, karena memang satu bab. Tapi akikah ini yang jadi masalah. Kan Nabi pesankan, jangan patahkan tulangnya yang memanjang, jangan remuk tulangnya yang melingkar, supaya anakmu tidak patah tulangnya hingga dia meninggal. Masak dengan masakan dengan bumbu yang manis, supaya orang tidak membenci anak-anakmu. Orang selalu merasa cinta. Nih, itu kan misalnya, jangan undang orang untuk makan, tapi kau masak dengan sempurna, kemudian sedekahkan, supaya anakmu berhasil ketika dia kerja. Kulit binatang akikah itu tanam dengan tulang-tulangnya, supaya anakmu tidak kena penyakit kulit. Kan itu. Tapi kita kan tidak begitu ya. Tapi tidak usah diulang lah. jadi masalah lagi tuh kalau mau diulang akikahnya. Tidak bisa lagi digendong itu, kalau digunting rambutnya harus pakai gerobak itu. Itu kan. Ya. Iya. Nah, kemudian ini sudah belum masuk Isya ya? Belum ya? Iya. Jadi tapi saya ini nganukan tadi. Saya sedikit tentang masalah kurban, kan bagaimana hukumnya dengan orang yang meninggal. Yang biasa kan? Di sini ada yang biasa. Kemarin saya dapat di ini, siapa yang mengkurbankan istilah gini-gini. Kurban untuk orang yang meninggal itu, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i harus ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, tidak bisa. Jadi sekali lagi saya ulang, menurut mazhab Syafi'i, kalau mau berkurban mengatasnamakan orang yang meninggal, syaratnya harus ada wasiat. Kenapa mesti ada wasiat? Karena orang hidup mesti ada izin. Jadi syarat kurban tidak bisa berkurban kalau tidak ada izin dari yang dikurbankan. Itu di saat hidup. Berarti kalau meninggal itu harus ada wasiat. Nah, makanya siapa tahu ada bapak tak misalnya tinggal di Wonomulyo atau tinggal di Sidrap, mau kita kasih masuk berkurban, tapi kita tidak kasih tahu, itu tidak bisa, itu tidak sah. Mesti kasih tahu dulu, kalau dia mengiyakan baru boleh dikasih masuk berkurban. Itu syarat, harus ada istilahnya izin atau memberitahu yang dikurbankan. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang meninggal? Kan tidak bisa minta izin karena sudah meninggal. Makanya dia bilang harus ada wasiat. Makanya saya kasih tahu begini. Ini belum selesai ya. Saya belum Saya kasih tahu begini. Nanti kalau panjang umur kita dapat ki idul kurban ini, pas berkurban ki ataupun tidak berkurban, bikin wasiat ke anak. Anak, kalau kita punya anak, kasih tahu. Kalau istri tidak usah lah, suami tidak usah, anak aja. Karena kalau istri meninggal ya suami menikah lagi tuh. Kalau sudah menikah ke istri kedua, tidak mungkin istri pertamanya dia kurbankan, pasti istri keduanya. Sama aja kebalikannya juga tuh. Kalau suami meninggal, nah ada lagi ambil istri, sama suaminya itu berkurban, tidak kasih ikut makin. Yang jelasnya begitu. Tapi kalau anak tidak, makanya wasiatkan ke anak. Jadi kasih tahu anak tak, nak, nanti kalau saya meninggal dan kamu mampu ada uangmu bisa kau berkurban, saya kasih ikut kak juga nak, kalau mampu kau. Itu sudah sampai pahalanya selamanya. Kalau dia tidak kurbankan kita tidak masalah. Tapi kalau dia berkurban untuk kita, itu pahalanya sampai karena sudah ada wasiat. Tanya bikin pesan sama anak saya. Kalau istri pak belum tentu bisa sih, tapi ya gitulah. Suami juga gitu. Makanya pemberian Allah itu 3. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah istri.
Dua boleh kita memilih, satu tidak bisa. Istri boleh kita memilih, ini yang saya mau per istri yang begini, modelnya yang begini, itu boleh kita memilih. Kalau anak nggak bisa, amanah yang diterima sempurna. Apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terima. Nggak bisa ada orang itu kasih ke Tuhan yang laki-laki, yang keriting rambutnya, yang putih matanya sipit, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau istri bisa, ini yang saya cari, yang mancung, yang bulat matanya, yang putih, itu bisa. Kalau istri. Tapi kalau anak nggak bisa. Makanya amanah yang tidak bisa memilih adalah anak. Amanah yang bisa kita memilih adalah istri. Maka istri itu adalah pilihan, maka anak itu dipilihkan. Dan yang tidak terputus itu pasti anak. Kalau istri masih bisa. Tidak ada namanya mantan anak, yang ada itu mantan istri, mantan suami. Itu tidak bisa. Ini yang saya harus kasih tahu. Makanya mau apapun tetap anak itu pasti tersambung. Makanya ya wasiatkan ke anak. Ya, istri juga boleh diwasiatkan, tapi paling bagus, Mak atau Pak, kalau mati siapa tahu di kemudian hari saya meninggal, nah ada jires kita berkurban ki, kalau mampu kasih ikut kak juga. Nah sudah, sampai misalnya itu. Kalau tidak ada wasiat, tidak bisa menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah ada. Imam Abu Hanifah mengatakan kurban untuk orang meninggal tanpa wasiat itu sampai, karena disebut sedekah kurban. Sampai itu pahalanya, tidak usah ada wasiat. Karena semua pahala yang bisa diwakilkan itu sampai ke orang meninggal. Yang mana bisa diwakilkan? Zakat bisa diwakilkan, anak yang membayarkan. Makanya boleh dibayarkan zakatnya orang yang meninggal tanpa ada wasiatnya. Yang kedua, apalagi yang sampai? Haji, namanya badal haji. Kalau ada orang naik haji dan tidak mampu, orang tuanya haji kan boleh. Itu tanap haji, itu namanya badal haji. Makanya haji boleh dihajikan. Puasa boleh digantikan, namanya qada puasa. Orang tua tidak selesai puasanya kemudian meninggal, ada puasanya yang tidak dia selesaikan, berapa? Misalnya 3, anaknya bisa mempuasakan dia, namanya qada puasa. Itu sampai karena dia bisa diwakilkan. Kurban bisa diwakilkan karena anak bisa membayarkan untuk kurban. Biar bukan kita yang bayar, anak yang bayarkan, berarti kurban bisa diwakilkan, berarti sampai untuk orang meninggal. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tanpa wasiat sampai. Nah itu. Wah ini yang aman. Ya, ya kan? Iya. Kalau namanya orang meninggal kau kasih masuk, sedekahkan semua. Tapi ada 2 versi lagi. Gimana kalau tidak sampai? Ah ini terakhir. Bagaimana kalau tidak sampai? Nah bilang kalau mau aman, kasih masuk namanya orang hidup, niatkan pahalanya untuk orang meninggal. Pernah dengar itu? Hanya kita berkurban, suami istri sudah masuk namanya. Ada anak tak satu, kasih tahu nak. Kasih masuk juga namamu nah, tapi niatkan kau kurbanmu nah untuk nenek almarhum ini. Nah, itu. Ya, gitu. Kalau begitu boleh diambil sepertiga. Apa alasannya dikasih begitu? Nah bilang kalau tidak sampai pahalanya kembali ke anak yang berkurban. Kalau sampai nah dapatkan orang yang dikurbankan itu sekaligus anak itu dapat pahala. Nah itu. Tapi sebenarnya begini Pak, kalau berkurban makin dapat juga pahala orang tua tak. Jangan sampai bapak tetap kasih berkurban baru kita tidak berkurban, itu nggak boleh. Berkurban saja pasti orang tua terdapat pahala, namanya syafaat pahala. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh anak pasti dapatkan oleh orang tua. Itu bonus. Ah begitu. Jangan sampai orang meninggal kita kurbankan baru kita tidak berkurban, wah jadi masalah itu. Nah, kecuali lebih masuk istri tak masih ada sisanya kasih masuk orang meninggal. Atau hartanya orang meninggal kita pakai, ya itu aja, tidak masalah. Ulama kita itu kalau dalam konteks hakikat yang dimaksud dengan penyembelihan itu harus baik, kuncinya begini. Kalau hakikat dulu, saya belum masuk syariatnya. Yang disembelih pada diri kita itu sebenarnya sifat binatang. Jadi sebenarnya hewan kurban itu disembelih, pada hakikatnya kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Itu yang kalau di hakikat. Istilahnya keikhlasan, mulai dari keikhlasan, kemudian memang betul-betul menghilangkan. Jangan sampai setiap tahun kita berkurban, tapi sifat binatang itu masih melekat. Itu jadi masalah. Kemudian yang kedua, penyembelihan ini harus baik,
itu tadi, mulai dari tidak bolehnya menyembelih binatang di dekat temannya sampai dia melihat, itu Nabi marah. Makanya sama dengan cicak, Pak, itu Nabi betul-betul itu. Cicak itu kalau satu kali dipukul kemudian mati, itu 150 pahalanya. Tapi kalau 2 kali dipukul baru mati, itu tinggal 100. Kalau dipukul 3 kali baru mati, berarti itu tinggal 50. Itu disebutkan hadis. Semakin sering kau pukul kemudian mati, maka itu semakin sedikit pahalanya. Kenapa? Karena kau sudah menyiksa binatang. Jadi boleh dibunuh tapi tidak boleh disiksa. Sama dengan sapi tadi. Kenapa sapi itu tidak boleh disiksa? Kadang-kadang orang menyiksa itu. Nah, ini kok baru tarik, banting apa? Tidak boleh. Itu harus dengan lembut. Kemudian yang ketiga, itu tadi, jangan biarkan binatang itu tersiksa di depan. Makanya saya kalau menyembelih pakai terpal. Pakai terpal itu ditarik, tutupi. Jadi saya suruh memang orang untuk tutupi semua sapi yang disembelih itu ditutupi. Jadi temannya itu tidak lihat. Apalagi sudah baring semua. Makanya kalau misalnya 4-5 ekor sapi, ikat semua dulu, kasih baring semua dulu, baru kita tutup kepalanya. Baru kita sembelih satu-satu. Itu yang paling aman. Ya. Kemudian tadi pisau harus tajam. Jangan sampai tidak tajam pisaunya. Kemudian jangan itu tadi, mengasap pisau di depan binatang. Gini. Gini. Itu tidak akan pernah enak dimakan dagingnya. Biar bagaimanapun caranya perempuan memasak, tidak akan pernah lezat. Kalau pisau diasah itu diperlihatkan ke binatang. Itu aja. Makanya itu kalau ditarik ikut. Kemudian binatang yang tidak boleh dipakai berkurban, ini tidak saya bahas tadi. Yang pertama sakit. Itu sakit tidak boleh. Binatang yang sakit itu tidak boleh. Makanya hati-hati. Yang kedua cacat. Cacat ini terbagi. Buta, tanduk patah, ekor sepotong tidak ada atau patah, hilang. Kemudian kuku, kemudian kurus, itu tidak boleh. Ada ulama membolehkan ketika daun telinga robek, selama kulitnya yang rusak. Kalau yang ada dagingnya, itu tidak boleh. Makanya untuk kulit, misalnya kan biasa ada itu, yang robek sedikit ujungnya sini. Itu kan selama dia masih kulit, itu tidak masalah. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, sampai yang ada dagingnya, itu tidak bisa. Tapi ada sebenarnya cacat, Pak, tapi boleh dipakai. Binatang yang sudah dikebiri. Boleh. Itu hadis. Rasulullah mengatakan, binatang yang sudah dikebiri boleh dipakai berkurban, dan itu dagingnya lembut. Padahal itu cacat kan? Tahu dikebiri ya? Yang istilahnya orang Bugis silasa. Saya tidak tahu kalau bahasa nunya. Iya. Itu boleh. Kemudian pincang. Tidak boleh dipakai. Kalau kalau dibeli tidak pincang, utuh. Tapi setelah dikasih turun dari mobil dengan pelan-pelan, tiba-tiba sapinya lompat. Kemudian kakinya terkilir, kemudian pincang. Itu tetap boleh. Karena itu disebut darurat dan tidak dihukumi cacat dari awal. Kecuali dikasih lompat memang tidak boleh. Iya, itu dibahas itu Pak. Kalau dia dibuatkan jalan turun dari mobil dengan baik, cuma dia yang lompat kemudian kakinya terkilir, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kau kasih lompat memang itu tidak boleh. Karena itu unsur kesengajaan. Itu. Makanya hati-hati Pak. Makanya saya lebih baiknya kalau beli sapi, suruh antar nanti setelah mau disembelih. Itu lebih enak. Misalnya bilang, nanti sudah, kalau mau sholat subuh, atau sudah sholat subuh di lebaran kau antar. Itu paling enak. Paling aman sapinya. Jadi tidak boleh sakit. Kemudian kurus. Kurus itu kalau mau tandai Pak, kan ada sapi itu tipis, ada yang kurus. Itu kalau tulang rusuknya bergaris, kelihatan kan? Tulang rusuk, kemudian bulu yang pas di atas tulangnya itu lain warnanya, berarti itu kurus. Kalau bulunya sama di ke belakang, berarti tidak kurus. Memang itu sapi tipis. Tapi kapan lain warna bulu yang ada di atas tulang rusuk, berarti itu kurus. Karena tidak adanya daging, sehingga kulitnya, bulunya berubah warnanya. Begitu.
Kalau katarak, ada sedikit matanya putih, itu tidak apa-apa. Karena itu tidak buta. Ada yang diperselisihkan, apa? Yang sudah ditusuk hidungnya. Bocor, apa istilahnya? Ditedok. Kalau orang anu kan, sama dicak. Ada itu kan cak juga kan? Ada ulama tidak membolehkan. Dengan alasan itu cacat, karena dibocor hidungnya. Ada yang mengatakan tidak, itu cuma dijinakkan. Tidak ada yang kurang. Tapi saya kasih tahu, ini yang terakhir, kuncinya beli dulu yang utuh, yang betul-betul sempurna. Hati-hati dengan kaki, itu kukunya sapi ada tak gantung satu. Itu biasa ada yang tidak ada tuh kuku tak gantungnya. Itu yang diperiksa. Nah, karena aman jika kalau gitu loh. Nah ya, saya kira ini ya, pembagian kurban kan tidak ada masalah. Pembayaran kalau panitia mengadakan koordinasi kemudian ada penambahan sedikit pembayaran untuk pengelolaan daging kurban tidak apa-apa. Mesti dikasih tahu juga ke peserta. Atau panitia membeli sapi, kemudian penjual sapi kasih sedikit uang capek pergi mengurus itu juga tidak apa. Yang tidak boleh itu mengambil keuntungan besar. Iya, itu yang tidak masalah. Saya harus kasih tahu ini supaya jangan sampai panitia bilang ada sedikit lebihnya, tidak apa-apa. Itu dipakai untuk pengelolaan, tapi minta untuk diikhlaskan. Karena ini kurban kan? Iya. Ya, tapi paling bagusnya itu penutup, paling bagusnya kurban itu sebenarnya pakai kambing. Cuma kambing mahal. Dan kambing susah karena banyak orang tidak makan. Tapi sunnahnya itu kambing. Karena Nabi menyembeli itu hewan kurban dengan kambing. Tidak menyembeli dengan sapi. Cuma sapi ini dianjurkan, dibolehkan. Nah, makanya kalau ada yang mau kambing, kambing. Kalau sapi tetap. Sebenarnya ini bukan pindah mazhab. Tidak masuk dalam kategori pindah mazhab. Karena bukan menggabungkan dua ibadah, menggabungkan dua pendapat dalam satu ibadah. Hanya kita kan gini, makanya di NU itu, bahkan saya NU itu menggunakan Masailul Arba, 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Selama 4 ulama ini ada pendapatnya, itu sudah bolehkan dalam fikih. Jadi kalau ada pendapatnya Imam Malik membolehkan, itu boleh dipakai. Karena kenapa? Ketika misalnya pas mazhab Syafi'i kita tidak bisa pakai karena tidak ada, dan kita mau tempuh jalur itu tetap mengambil mazhab lain, tidak masalah. Yang tidak boleh itu ketika menggabungkan dua pendapat, kemudian mengambil dalam hal memudahkan ibadah atau mengakali ibadah. Sama dengan akad nikah. Ada yang mengatakan, pendapat mengatakan boleh tidak ada mahar, yang penting calon istri itu membolehkan. Boleh tidak ada mahar. Ada yang mengatakan boleh tidak ada saksi, yang penting ada wali. Karena wali itu bisa berkedudukan sebagai saksi. Ada yang satu mengatakan boleh tidak ada wali, yang penting ada saksi. Nah, kalau digabung tiga-tiganya tidak ada mahar, tidak ada wali, tidak ada saksi, wah itu jadi masalah. Nah, itu jadi itu yang tidak boleh. Tapi dalam hal ini tetap boleh dipakai. Jadi sering saya kasih tahu, tidak usah mengatakan saya berpindah mazhab untuk menggunakan ini, tidak usah. Kita dalam sholat saja menggabungkan mazhab Syafi'i dan Hanafi dan Imam Malik dalam sholat. Tidak ada orang yang Syafi'i mutlak dalam sholat, tidak ada. Mulai dari mengangkat tangan, saya sudah bisa pastikan ini bukan Syafi'i. Mulai dari berwudu sudah ada tidak pakai mazhab Syafi'i. Walaupun dia mengatakan pembatalan wudunya pakai mazhab Syafi'i, tapi tata cara wudunya tidak pakai mazhab Syafi'i. Kan gitu. Sudah banyak. Takbirnya juga kan gitu. Kalau takbir Syafi'i kan masih rapat, angkat begini. Kemudian lurus sini. Kan kadang kita di sini itu sudah pakai tidak Syafi'i. Sudah di sini, bawa lagi ke sini, bawa ke sini. Kalau Syafi'i kan ke sini. Kalau dia ke sini, kan artinya sudah menggabungkan. Jadi tidak ini. Jadi sebenarnya kita dalam kehidupan beragama ini sudah beberapa kita enukan. Tapi itu tidak masalah. Yang ekstrim itu yang bahaya. Misalnya dalam hal, ada beberapa hal yang tidak boleh memang kita pakai. Kemudian isa kita itu aja ya. Jadi tidak apa-apa kita anukan, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya orang tua begitu, tapi itu tadi kalau misalnya memang dia mau berkurban tidak lebih, cukup nama kita saja. Niatkan untuk kita, istri dan anak-anak, dan insya Allah orang tua sudah dapat pahala, namanya syafaat pahala. Ketika kita berkurban hanya satu yang mampu, maka suami yang dimasukkan, nanti istri dan anak-anak tetap ikut dalam itu. Cuma istri dan anak itu mendapatkan pahala sunnah kifayah, bukan sunnah ainiyah.
Hanya suami yang dapat pahala sunnah ainiyah. Itu di mazhab Syafi'i. Ketika mampu 2, istri tetap bisa dimasukkan. Makanya tidak ada batasan ke atasnya. Bisa 1 ekor sapi suami, 1 ekor istri. Bisa. Nah, tapi jangan salah paham. Ada jamaah saya kemarin bertanya apa. Terserah dia kasih tahu. Saya ketawa itu. Dia bilang, dulu Ustaz. Itu kan sapi nanti jadi kendaraan di hari kemudian. Nah, saya berkurban ini patungan sama suaminya orang. Suamiku patungan sama istrinya orang. Jadi gimana itu Pak Ustaz? Nanti kalau di hari kemudian saya naik sapi berarti sama kah suaminya orang? Suamiku sama istrinya orang. Saya tuh ketawa. Saya bilang, benar juga benar anunya ini, hitung-hitungannya. Itu benar analisanya, tapi dia tidak pakai hadis. Nabi kan, Allah kan mengatakan begini, manjabil hasanati falahu asyru amsalihah. Setiap satu kebaikan yang kau lakukan, saya lipat gandakan menjadi 10. Makanya 7 orang yang masuk namanya di 1 ekor sapi itu kan 7 ekor sapi diambil kan? 1 ekor, 1 ekor, berarti 7 ekor keluar. Masih ada 3 ekor kan? Nah, kenapa ada 3 ekor? Itu untuk di dunia. Makanya yang berkorban itu berhak mengambil 1/3. Karena yang 3 ekor yang tidak terbagi ini, itulah yang diambil di dunia. Nah, gitu. Jadi tetap tidak masalah Pak. Memang begitu. Kalau satu mampu ikutkan semua. Tapi tidak boleh disebut. Bilang upah, Indo upah. Oh, tidak bisa. Cukup pakai ini kurban untuk aku, istri, dan anak-anakku. Yang masuk di dalam tanggungan kita. Tapi kalau anak sudah menikah dan mampu, tidak boleh lagi ikut. Karena itu bertanggung jawab ke yang lain. Gitu. Kemudian, hadis tentang ketika orang meninggal terputus semua amalnya illa bisalasin, kecuali 3. Sebenarnya gini Pak, itu kalau sedekah ada hadis khusus. Ketika sahabat mengatakan ibuku kemarin meninggal dan ada hal yang ingin dia sampaikan tapi dia tidak sempat sampaikan ya Rasulullah. Tapi saya yakin beliau itu mau minta kalau disedekahkan. Makanya dia bertanya, kalau orang meninggal ya Rasulullah kemudian kita sedekahkan apakah sampai? Apa kata Nabi? Naam. Iya. Jadi itu kalau sedekah khusus. Nah, yang tidak boleh itu sholat. Walaupun ada nanti yang membolehkan di fikih al-bajuri itu, yang membolehkan bahwa kalau ada orang meninggal tidak boleh kita menggantikan sholatnya. Nah, seandainya bisa enak Pak, seandainya sholat bisa diwakilkan enak, kasih tahu saja suami kita pergi mau kebun, kau berkebun, nanti saya sholat duhur 2 kali, ku kasih kau 1 kali. Tidak bisa. Mesti nafsi-nafsi. Iya. Kalau sedekah itu sampai Pak, karena memang ada hadis khusus. Jadi terputus amalnya illa bisalasin kecuali 3. Sebenarnya gini, amal jariah itu kan banyak sekali. Kemudian waladun salih yada'ulah, anak yang mendoakan itu, sebenarnya kalau anak sudah mendoakan itu sudah masuk soleh. Walaupun nanti kalau berhenti lagi jadi preman lagi kan tidak soleh lagi. Jadi soleh itu temporer. Jangan katakan nanti ahli ibadah baru bisa, tidak. Ketika dia beriman, dalam keadaan beriman dia berdoa, insya Allah doanya tidak ditolak. Itu aja kuncinya. Jadi sejahat-jahatnya anak tetap kalau dia berdoa pasti dia orang soleh. Tapi nanti sudah itu lagi selesai. Kan gitu. Sama aja kita, Ustaz. Ya solehnya soleh ya. Makanya saya tuh Pak menjaga diri. Kadang-kala itu kalau zikir, sholat, kadang agak berat. Ada hal yang sangat berat saya bisa capai. Tapi kalau saya ceramah begini saya bisa terjaga. Karena sambil mengulang ilmu sekaligus juga untuk menjaga diri. Ya kan gitu. Jadi kalau kita penceramah itu kalau begini kan menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat atau apa kan. Kadang kalau duduk aja tuh menggongin begini kan gitu. Kadang lupa berzikir, kadang lupa, itu termaksiat dalam tarekat. Karena orang yang tidak mengingat Allah itu berdosa. Makanya istighfarnya ahli tarekat itu bukan karena dosa berbohong, tapi dosa karena dia lupa berzikir. Itu jadi kalau saya ngaji begini enak karena terkoneksi kan, jadi menjaga diri untuk tetap terkoneksikan itu kuncinya. Tapi kalimat itu tidak memutus semua Pak. Jangan katakan hadis ini secara umum. Enggak. Ada hadis khusus. Selain Bukhari Muslim ini tadi. Ada hadis dari di Sunan Abu Daud. Itu Rasulullah mengatakan ketika ditanya bahwa ada anak datang bertanya, orang tuaku kemarin meninggal dan ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi dia tidak sampaikan. Dia tidak sempat lagi sampaikan, tapi saya yakin ya Rasulullah ingin kalau disedekahkan. Baru dia bertanya, apakah ketika orang yang meninggal itu disedekahkan pahalanya sampai? Apa kata Nabi? Naam, ya, sampai. Nah itu. Jadi hadis ini tadi tidak mengeneralisasi semuanya, tidak. Jadi ini hadis memang terputus amalnya, amal jariah.
Tapi sedekah yang disedekahkan anak itu jadi jariah juga kan? Kan pasti itu sedekah jariah. Akan gitu aja Pak. Cuma bukan dia melakukan, anaknya. Tapi kalau anaknya melakukan, kita bilang bapakku. Bahkan orang lain yang disedekahkan itu boleh. Tapi kalau orang meninggal itu biasanya orang sebutkan sebagai wakaf. Makanya di Raja Arab itu, di hotel di Mekah itu kan untuk bapaknya. Jadi kan gitu. Banyak masjid itu yang diwakafkan untuk almarhum almarhumah. Itu sama, tidak ada bedanya. Sedekah makanan juga sama Pak. Uang sedekah makanan sama. Ada makanan niatkan pahalanya untuk orang meninggal. Ini penutup. Saya hampir lupa. 2 zikir jangan tinggalkan. Junaid al-Baghdadi mengatakan, kalau ada orang, ada anak, cuma doakan orang tuanya cuma 40 kali dalam sehari semalam, maka dia durhaka. Itu pesan Junaid al-Baghdadi. Jadi kalau ada anak cuma 40 kali mendoakan orang tuanya sehari semalam, maka anak itu mesti durhaka. Kita biasanya berapa kali Pak? Makanya Junaid al-Baghdadi mengajarkan kita baca Rabbi ghafirli liwali walidayya, baca 100 kali. Ambil zikir. Jadi Rabbi ghafirli liwali walidayya, Rabbi ghafirli liwali walidayya. Kalau dibaca 100 berarti kita mendoakan orang tua kita 100 kali dalam sehari semalam. Gampang aja ya. ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua, jangan tinggalkan juga ini. Ujungnya dulu di antara 2 sujud. Wa'afini wa'fu'anni. Tambah di depannya. Allahumma afini. Ya Allah, sehatkan aku. Wa'fu'anni. Dan bersihkan dosa. 2 yang kita minta. Sehat. Yang kedua, bersih dari dosa. Makanya ini zikir 2 jangan tinggalkan. Rabbi ghafirli liwali walidayya 100 kali. Allahumma afini wa'fu anni. Allahumma afini wa'fu anni. Allahumma afini wa'fu anni 100 kali. Insyaallah diberi kesehatan dan dihapuskan dosa. Itu aja. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.